Sangat berterima kasihku untuk yang selalu setia dan berikanku semangat hingga diriku bahagia. Saat sedih engkau ada, saat senang menyemangatiku untuk meraih impian. Oh, oh. Sangat berterima kasihku untuk yang selalu setia dan berikanku semangat hingga diriku bahagia. Saat sedih engkau ada, saat senang menyemangatiku untuk meraih impian. Oh, oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi ajma'in. Apa kabarnya semuanya? Di video kali ini kita akan ahlan wa sahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kami buka dulu yuk kami. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kita bersua lagi, kita berkumpul lagi dalam rangka melaksanakan kewajiban kita yaitu menuntut ilmu. Kita akan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yaitu proposal. Saya akan share ya. Silakan disiapkan alat tulisnya. Sudah disiapkan alat tulisnya? Nanti diupload ke e-learning ya, hasil tulisannya ya. Seperti biasa, dikasih foto aktivitas belajar kalian. Kelihatan? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Slide-nya. Oke. Ini sebenarnya ini pelajaran ngulang ya, karena kalian kan udah biasa kan sama proposal, apalagi teman-teman yang udah pernah masuk ke OSIS ya, atau siswa-siswa yang udah masuk OSIS biasanya udah paham tentang proposal. Sebelum kita mulai, proposal itu apa sih? Silakan jawab. Ada yang tahu proposal itu apa sih? Surat perizinan, Pak. Lagi ngajar, tadi dulu lagi ngajar. Surat perizinan. Surat perizinan. Perizinan apa nih? Surat. Ini bentuknya surat ya, proposal itu. Dokumen yang digunakan dalam pengusulan proyek penelitian, Pak. Wah, dokumen, bentuknya dokumen ya. Bukan hanya surat. Jadi nanti isinya banyak ya. Makanya kita sebut kerangka ya. Udah tampil ya. Materi kali ini saya beri judul kerangka proposal ya. Sebenarnya ini materi-materi ini sudah sering disampaikan ya. Udah di pelajaran bahasa Indonesia ada ya? Ada nggak pelajaran bahasa Indonesia proposal? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Saya duluan ya masuk PKWU nih ya.
Nah, nanti di akhir di ujian akhir kalian biasanya bikin sebuah produk ya. Sebelum itu kalian rencanakan di dalam sebuah proposal ya. Tapi proposalnya itu nanti usaha bentuknya ya. Proposal usaha ya. Apa fungsinya? Proposal itu fungsinya nanti untuk pengajuan. Jadi misalkan kalian mau kerjasama nanti misalnya mau bikin sebuah badan usaha atau mau bikin usaha kecil-kecilan lah. Nah, jadi orang mau ikut kerjasama, ikut nimbrung harus ada konsepnya. Nah, konsepnya dalam sebuah bentuk proposal. Konsepnya bagaimana? Maka konsepnya harus dikerangkakan ya, dalam sebuah proposal usaha. Di sini banyak ya. Kita langsung aja masuk ya. Yang pertama di proposal itu ada apa? Kelihatan? Cover, Pak. Ya. Cover itu isinya itu nanti background, judul, dan penyusun. Penyusun alamat. Penyusun yang bikin proposal itu siapa aja. Misalkan kalau memang berkelompok, maka nama-nama kelompoknya disebutkan. Terus ini bagian muka ya, bagian depan ya, namanya cover ya. Background itu nanti bisa kalian sesuaikan sesuai dengan konsep usahanya. Misalnya bikin apa kerajinan apa. Nah, misalkan gitu. Nanti backgroundnya disesuaikan dengan konsep usahanya. Terus judulnya nanti bisa kalian buat ya. Bisa kalian buat judulnya, misalkan contohnya proposal usaha pembuatan apa dari bahan ini. Jadi nama produk, proposal usaha, nama produk, dan bahan dasarnya. Biasanya gitu ya. Terus disusun oleh siapa? Disusun oleh misalkan oleh Alia Pradita, Cindy, dan seterusnya. Misalkan berkelompok ya. Kalau sendiri ya berarti ditulisnya sendiri. Terus alamat yang diajukan atau alamat tempat usahanya. Misalnya alamat tempat usahanya di rumahnya atau di rumah siapa atau di sekolahan. Nah, gitu. Boleh pakai alamat sekolah juga nggak apa-apa, covernya ya. Selanjutnya ada lembar pengesahan. Lembar pengesahan isinya apa aja? Kelihatan? Guru pembimbing, ketua Ya. kelompok, kepala Ini dalam madrasah. bentuk itu ya, tanda tangan ya. Dalam bentuk tanda tangan ya, boleh kalian catat nih. Nanti boleh guru pembimbingnya ada di sebelah kiri. Terus ketua kelompoknya di sebelah kanan boleh. Terus mengetahui kepala madrasah ya. Di paling bawah nanti jangan lupa dikasih stempel ya, stempel sekolah ya. Kalau memang nanti proposalnya diajukan untuk usaha. Mengetahui. Selanjutnya ada apa? Nampil. Daftar isi. Ya, daftar isi ini banyak nih, daftar isi nih. Ya, daftar isi nanti banyak ya. Ada judul pengesahan, judul lembar pengesahan, terus kata pengantar, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, terus daftar pustaka ya. Nanti bisa dijabarin lagi. Misalkan bab 1-nya tentang pengertian produknya, tentang apa peranan bahan-bahan lain atau mesin-mesin lain sesuai dengan sumber daya usahanya ya. Terus tujuan produk dibuat, terus apa namanya, satu lagi nih ada nih, apa namanya, bab 1 itu bisa latar belakang, rumusan masalah ya kan, tujuan. Terus bab 2-nya bisa tentang produknya, bahan alatnya, proses kerjanya, langkah-langkah kerjanya,
terus bab 3 bisa biaya-biaya, terus jadwal aktivitas kalian, tanggal segini mau ngapain, tanggal segini mau ngapain, tanggal segini mau ngapain, sesuai dengan estimasi yang akan dibuat ya. Terus bab 4-nya yaitu penutup, kesimpulan, saran, dan daftar pustaka. Kamu ngambil informasi dari mana? Dari buku apa? Kalau dari website, dari internet, siapa yang nulis? Ya, harus jelas ya. Yang selanjutnya adalah kata pengantar ya. Ya, kata pengantar di sini isinya seperti biasa ya, mukadimah, puji syukur, sholawat, terus isinya apa nih, proposal ini mengenai tentang apa, bla 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 ya. Terus ucapan terima kasih gitu ya isinya ya, kepada berbagai pihak, siapa aja yang mau diucapkan terima kasih. Terus khususnya siapa kalau memang ada pengkhususan terima kasihnya. Terus penutup demikianlah bla 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 bla, terus tanggalnya, tanggal dibuatnya kapan nih proposal. Ya. Terus tanda tangan penyusunnya. Bab 1 itu isinya yaitu adalah pendahuluan ya. Pendahuluan ini masuknya bisa ke latar belakang ya. Kenapa gitu? Kenapa sih apa yang menginspirasi sebuah produk tertentu ya? Dari usaha tertentu, kenapa punya inspirasi ini? Latar belakangnya ditulis. Terus perumusan masalahnya. Rumusan masalahnya apa? Dijelasin. Misalnya produknya apa dijelaskan. Misalkan produknya apa? Hand sanitizer. Berarti perumusan masalahnya nanti apakah dengan menggunakan hand sanitizer dapat melindungi kita dari kuman pada kondisi pandemi saat ini misalkan, atau produknya masker dan lain sebagainya. Apakah dengan hand sanitizer dapat mengganti sabun saat mencuci tangan? Oh, itu perumusan masalah tuh. Dan tujuan. Untuk memenuhi apa? Misalkan untuk memenuhi tugas mapel apa gitu. Nanti kan biasanya kalau di akhir semester nanti kalian buat ini nih, bikin project di akhir tahun ya. Apa tugas akhir bahasanya begitu. Mengetahui cara pembuatannya bagaimana ya, itu tujuannya ya. Selanjutnya bab 2. Bab 2 tentang isi. Bab 2 tentang isi. Di dalamnya bisa terdapat pengertian produk. Karena kan udah ngomongin isi nih. Isi produknya, produk usahanya. Pengertian produknya. Misalnya apa produknya? Misalkan apa? Coba kasih ide. Misalkan produknya apa? Halo? Halo? Ada orang di sana? Ada Pak, ada. Ada Pak. Misalkan apa produknya? Makanan. Iya, apa ya? Makanan banyak lah, lebih spesifik lah. Nanti bikin judul begitu loh. Bikin judul misalkan apa? Pengolahan makanan apa judulnya? Jadi nggak nama makanannya disebutin. Misalkan pengolahan keripik dari nangka gitu. Misalkan. Atau pembuatan mainan dari plastik apa gitu, atau dari botol kaca, begitu ya. Nanti bikin judulnya begitu. Jangan secara umum apa makanan banyak, makanannya apa. Ya. Terus nanti baru di bab 2 ini isi dijelaskan pengertian produknya. Misalkan apa? Makanan apa misalkan? Rendang. Nah, rendang adalah rendang menurut KBBU
dan seterusnya. Misalkan gitu. Kalau produknya makanan. Kalau produknya kerajinan maka disebutkan membuat apa. Nah, jadi misalkan apa? Mainan apa ya contohnya? Atau kita udah bikin apa ya? Docking HP misalkan. Docking HP adalah bla 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 bla, pengertiannya dijelasin. Alat yang digunakan untuk memudahkan dan seterusnya dalam beraktivitas menggunakan gadgetnya, apa sebutin. Terus peranan produk lain atau bahan yang lain. Apakah punya peranan yang lain? Apakah cuma satu produk aja? Misalkan kita kemarin kan kita udah coba tes bikin dari apa, docking handphone bikin dari kertas ya. Terus dari kaleng dan seterusnya. Atau mungkin ada ide lagi peranan produk-produk yang lain atau bahan-bahan yang lain. Selanjutnya ada tujuan produk. Ya, tujuan produknya apa? Kenapa dibuat produk itu? Karena untuk memudahkan. Manfaatnya disebutin. Ya. Terus bahan dan alat yang digunain apa? Apa aja? Misalnya bahannya kertas, lem, terus misalkan kalau memang ada bahan yang lain, misalkan campuran semen atau bubur kertas dan seterusnya. Alat yang digunakan apa? Gunting. Apalagi? Alat menggambar, pensil, pulpen, cat dan seterusnya. Dan proses langkah kerjanya seperti biasa ya, dijelasin. Langkah ke-1 ngapain dulu, langkah kedua ngapain, langkah ketiga, dan sampai selesai, sampai berbentuk hasil. Selanjutnya bab 3. Nah, bab 3 ini baru masuk nih, biaya dan jadwal kegiatan. Bab 3 masuk biaya. Apa aja yang dibutuhkan biayanya? Nah, biayanya nanti bisa dalam bentuk pemasukan dan pengeluaran. Pemasukannya berapa? Dari mana? Misalkan ngumpulin duit atau jualin barang bekas atau kiloin aqua dan seterusnya, atau minta sama orang tua. Nah, dijelasin di situ pemasukannya berapa, total pemasukannya berapa. Kalau ngajuin ke sekolah, maka kan berarti dijelaskan seperti anak-anak OSIS nih bikin proposal ngajuin sekolah, berarti dana pemasukan dari sekolah atau dari siswa atau apa patungan dan seterusnya. Dan pengeluarannya apa aja, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Volumenya berapa? Beli berapa banyak? 1, 2, 3, satuannya apa? 1 buah atau 1 liter, 1 karung, 1 box dan seterusnya. Harganya berapa? Dalam bentuk rupiah ya, jangan dolar ya. Atau ketikanya nanti pakai 10K, jangan gitu. 10 ditulis nolnya. Ya. Harga satuannya berapa? Volumenya berapa? Kalau volume misalkan harga satuannya 1.000, belinya 2,5 berarti 2.500 gitu jumlahnya. Dan paling bawah nanti jadi jumlah total ya. Terus hari tanggal detail kegiatan. Misalnya tanggal berapa ya? Hari Senin. Mau ngapain? Terus detail kegiatannya apa aja? Ngapain tuh? Pertama misalkan perencanaan proposal nih, kumpul nih sama teman-temannya. Terus detail kegiatannya apa, mapelnya apa, boleh. Misalkan nanti kalau di akhir tahun ada tugas akhir, nanti satu produk itu bisa menghasilkan berbagai macam nilai, gitu ya. Biasanya begitu. Nanti kamu bikin satu produk kalau di akhir tahun, tapi ini sekarang kamu latihan dulu nanti bikin proposal ya. Mapelnya apa? Mapelnya PKWU, seni budaya, dan seterusnya.
Apakah ada yang berhubungan dengan TIK dalam produk itu? Apakah ada yang berhubungan dengan biologi, kimia, fisika, matematika, ekonomi, PKWU ya. Terus keterangannya apa? Online apa offline? Kamu ketemunya gimana sama teman kamu kerjasamanya? Kalau online via Zoom misalkan, atau diskusi via Instagram dan seterusnya. Kalau offline ketemu di rumah siapa gitu, ya kan? Atau mau ketemu di sekolah dan seterusnya. Selanjutnya bab berapa itu? Bab 4, yaitu penutup. Nah, penutup isinya kesimpulan sama saran ya. Simpulan apa? Kalian diskusikan setelah bikin ginian, ya, setelah membuat sebuah produk tertentu, ya, dari awal sampai akhir, apa yang bisa disimpulkan? Aktivitasnya, terus bahannya, proses membuatnya, dan seterusnya. Jangan lupa ucapan terima kasih dan mohon maaf ya penutupnya ya. Terus sarannya bisa dikirim ke nomor kontaknya ke bawah ini gitu ya kan. Atau mengajak pembaca proposal kalian untuk ikut serta dalam pendanaan misalkan. Mengajak juga untuk ikut serta membeli produk-produk yang sudah kalian buat misalkan gitu ya. Saran-sarannya ya, saran dalam kesimpulannya. Ya, saran-sarannya. Atau memang ada saran-saran tertentu, misalkan produk ini tidak boleh digunakan oleh siapa. Nah, itu sarannya gitu. Produk ini hanya boleh digunakan untuk siapa. Produk ini boleh digunakan oleh siapa saja gitu. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka itu apa? Ada yang tahu? Halo? Pak, izin live, saya mau ambil rapot ya, Nabila. Sebuah konsep ya, Pak. Sebuah Hah? konsep. Daftar Sebuah pustaka. konsep mengenal barang. Nah, Daftar pustaka itu kamu mencantumkan dari mana kamu mengambil informasi. Misalkan dari buku, ditulis nama bukunya, judul bukunya, penyusunnya, sumbernya gitu, Pak. sumbernya. Ya, daftar pustaka itu sumbernya. Kamu ngambil informasi itu dari mana? Atau dari internet, atau dari buku, dari YouTube, siapa akunnya. Ya, atau kamu lihat dari artikel, siapa penulisnya. Atau kamu ambil dari buku, siapa penulisnya, penerbitnya, pencetak buku itu siapa, perusahaannya gitu ya. Misalkan buku seni budaya diambil, daftar pustakanya 1, buku seni budaya tahun keluaran Erlangga tahun sekian gitu. Kalau di internet mah enak, tinggal copy paste ya. Misalkan dari BSE seni budaya atau PKWU, atau dari artikel, atau dari YouTube channelnya Pak Ripai, sebutin nama channelnya kalau memang diambil dari itu, atau dari channel teman disebutkan akunnya kalau diambilnya dari beberapa, atau Instagram dan seterusnya kalau dari medsos ya. Dan yang terakhir adalah lampiran-lampiran. Nah, ini yang nggak boleh kalah menarik nih. Karena orang pada saat baca proposal, kamu mau ngajuin, ini foto-foto atau dokumentasi bahan dan aktivitas ya. Jadi nanti ada seksi dokumentasi.
di grupnya. Bahan-bahannya dipoto, didokumentasikan, aktivitasnya didokumentasikan, ya. Baru dijadikan satu lembar di lembaran lampiran, gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Halo? Nggak ada, Pak. Yes, Ada Pak. ya? Ada. Nggak ada, Pak. Udah dicatat semuanya? Udah catat belum? Udah, Pak. Udah. Nanti Udah diupload di screenshot. e-learning ya. Nanti ditulis di buku kerangka-kerangkanya. Saya ulangi ya. Nih, lemot banget nih. Laptop saya sambil ngerender sih soalnya. Jadi agak melambat kerjanya. Ya, kerangka-kerangka proposal yaitu pertama cover. Saya ulangi ya. Cover isinya background, judul, penyusun, alamat. Terus habis cover ada lembar pengesahan. Isinya adalah tanda tangan guru pembimbing, tanda tangan ketua kelompok, tanda tangan kepala sekolah, dan stempel. Selanjutnya daftar isi. Daftar isi itu judulnya ya, judul proposalnya, lembar pengesahannya, kata pengantar, bab 1, bab 2, bab 3 ada di halaman berapa. Daftar isi itu isinya halaman-halaman ya. Jadi nanti kamu buat dulu titik-titik-titik, nanti halamannya, angka halamannya diisi terakhir setelah kalian udah buat semuanya. Dikosongin dulu angka halamannya. Nanti kan kamu yang tahu ya. Di halaman berapa bab 1, bab 2 halaman berapa, bab 3 halaman berapa, daftar pustaka halaman berapa. Selanjutnya ya, kata pengantar isinya mukadimah. Ya, ucapan syukur kepada Tuhan dan sholawat. Ya, isi tentang produknya, ucapan terima kasih, ucapan mohon maaf atas kekurangan, penutup, tanggal dibuat, ya, dan tanda tangan penyusun. Bab 1 pendahuluan, latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan. Bab 1. Selanjutnya bab 2, kalian bisa masukkan isinya pengertian produk, peranan produk dan bahan, tujuan produk, bahan alat, proses kerja. Selanjutnya bab 3, biaya dan jadwal kegiatan. Ya, bisa dimasukkan biaya pemasukan atau pengeluaran, jadwal hari dan tanggal, detail kegiatannya apa, bidang studinya apa, terus keterangannya apa, offline apa online ya. Bab 4 adalah penutup, isinya kesimpulan dan saran yang tadi ya. Selanjutnya bab 9, yang ke-9 ya. Slide ke-9 yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka itu kamu mengambil informasi dari mana? Dicantumkan di sini nih, di daftar pustaka. Dari buku kah, dari internet kah? Kalau memang dari internet, sebutkan websitenya, akunnya, ya. Terus channelnya, dan seterusnya. Yang terakhir adalah lampiran-lampiran. Isinya foto-foto, dokumentasi, bahan, dan aktivitas kalian. Oke, jika tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri dengan kafaratul majelis. Jangan lupa nanti di-upload di e-learning tulisannya, tulisan materinya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.